Para pelayan yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-11 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita laksanakan saat ini berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Saudari Dermata Nainggolan. Umat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Umat Tuhan, mari kita tabiskan ibadah ini dengan mengaku, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Galatia 5 ayat 13 menjadi nas pembimbing kita pada hari ini, berkata demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Terimalah salam. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Dan menyertaimu juga. Umat Tuhan dipersilahkan duduk. Umat, marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Baik, Allah yang senantiasa memelihara persekutuan kami bersyukur untuk hari baru yang Engkau anugerah saat ini. Tiada berkesudahan kasih-Mu, selalu baru setiap hari. Namun kami menyadari keberadaan kami yang tidak setia melakukan kehendak-Mu. Kami suka melalaikan panggilan dan pengutusan yang Engkau percayakan kepada kami.
Ketika pandemi melanda, kami justru acuh dan tak peduli. Ketika sebagian orang terdampak ekonomi, kami masih saja menghitung untung rugi. Kami hanya memikirkan kenyamanan diri sendiri. Ya Tuhan, ampunilah kami. Kiranya Roh Ilahi yang berkuasa memperbarui hati pikiran kami dan memampukan kami untuk terus menyatakan karya keselamatan-Mu, sehingga tiap orang bersukacita atas kasih-Mu. Amin. Padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku, api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Umat Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari presbiter yang bertugas.
Kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Untuk itu mari siapkan hati dan pemikiran kita. Kita berdoa. Tuhan Allah yang kami kenal dalam Yesus Kristus, betapa kami mengucap syukur karena dalam situasi seperti ini, Engkau melayakkan kami untuk mengalami perjumpaan denganmu. Kalau sesaat lagi kami akan kembali membaca dan mendengarkan, serta merenungkan sapaan kebenaran firman-Mu, tolonglah kami, agar kami dapat memenuhi hati dan pemikiran kami sesuai dan seturut kehendak-Mu. Sehingga apa yang kami renungkan, itu merasuk sampai ke hati kami, dan kami peroleh kekuatan yang baru. Dan yang terutama, kami memahami apa yang Engkau kehendaki untuk kami hayati, dan kami laksanakan dalam anugerah nafas kehidupan yang masih Engkau percayakan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk mengalami perjumpaan dengan-Mu melalui didikan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami menyambut kebenaran firman-Mu. Amin. Umat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 12 sampai dengan 16 yang menyatakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggambungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun, serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Tuhan. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Umat Tuhan dipersilahkan duduk. Salam sehat untuk kita semua Bapak dan Ibu yang ada dalam gedung gereja maupun yang ada di rumah. Pandemi belum berakhir. Angka kasus positif dan kematian pun terus meningkat. Ini bisa saja membuat sebagian orang atau bahkan kita mengalami rasa cemas, khawatir, dan mungkin ketakutan. Ini adalah hal yang manusiawi. Melihat kondisi seperti sekarang ini, maka pemerintah membuat suatu kebijakan yaitu PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Ini dilakukan sebagai upaya untuk menekan kasus positif dan penyebarannya yang begitu cepat. Ada banyak hal yang bisa kita lihat
bisa kita rasakan. Ditambah kebijakan PPKM dengan aturan yang sedemikian rupa, tidak boleh berjualan, kemudian berjualan hanya pada jam tertentu, bahkan ada pedagang kaki lima yang harus ditutup secara paksa. Dan ini akhirnya menimbulkan dampak lainnya, sudah jelas itu pada bidang ekonomi. Ada banyak orang yang kesulitan mencari nafkah, harus di-PHK, dirumahkan, atau disita barang dagangannya. Tetapi mirisnya, ada oknum-oknum yang memanfaatkan keadaan seperti ini menjadi ladang usaha. Menimbun obat-obatan, menimbun masker, dan menjualnya untuk harga yang lebih mahal. Ini dilakukan karena ada keinginan untuk memuaskan kepentingan dirinya sendiri. Karena mungkin dia ingin menyelamatkan dirinya sendiri tanpa memikirkan keberadaan orang lain. Renungan kita hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul. Kitab Kisah Para Rasul adalah kitab yang menceritakan bagaimana penyebaran Injil itu dilakukan dengan penuh keberhasilan melalui karya Roh Kudus. Kitab Kisah Para Rasul menekankan bahwa daya penggerak kekristenan itu berawal melalui peristiwa Roh Kudus, peristiwa Pentakosta setelah Yesus terangkat ke sorga. Nah, ini yang pada akhirnya memberikan kekuatan, semangat baru bagi jemaat mula-mula. Ada gairah, ada antusias mereka untuk mengenal dan mencintai Allah. Kalau kita lihat kembali pembacaan kita pada hari ini, yaitu pasal 5, ayatnya yang ke-12 sampai ke-16, menggambarkan buah dari karya Roh Kudus. Roh Kudus yang telah dicurahkan membuat orang-orang mempunyai semangat hidup kembali. Semangat untuk mengenal siapa itu Yesus. Kalau kita lihat kembali dalam ayat ke-15, mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Betapa antusiasnya mereka, walaupun hanya bayangan saja, mereka merasa cukup. Walaupun bayangan saja, tetapi bagi mereka itu sangat berarti. Ada semangat. Dan tidak hanya sampai di situ saja, dalam ayat ke-15 dikatakan, ada orang banyak datang berduyun-duyun dari sekitar Yerusalem. Ada banyak orang. Nah, kemudian ini kita sadari bahwa ini yang seharusnya kita bangun dan kita terapkan dalam kehidupan orang Kristen. Semangat. Karena apa? Roh Kudus bekerja. Dalam situasi seperti ini, orang mementingkan dirinya sendiri, maka kita bisa sama-sama berefleksi. Apakah kita menghidupkan peran Roh Kudus itu dalam kehidupan kita? Untuk menolong, membantu, untuk membagikan setidaknya apa yang kita punya kepada yang membutuhkan. Peran Roh Kudus berperan bagi orang yang percaya. Peran Roh Kudus
nyata dalam kehidupan mereka. Karena apa? Roh Kudus yang menguasai hati dan pemikiran mereka. Tetapi ketika keadaannya terbalik, kita enggan dan tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus, ya tentu dendam yang ada, masa bodoh yang ada, iri hati yang ada, tidak mau tahu, acuh dan abai. Padahal kita jelas-jelas lihat realita yang ada di depan kita, realita yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu yang saudara terkasih, kalau kita sebagai orang percaya yang telah dikaruniakan Roh Kudus dan tidak menyia-nyiakan itu, tentu tidak sulit untuk kita hadir sebagai penolong. Tidak sulit untuk kita mengatakan saya mengasihi kamu, saya mengampuni kamu. Tidak sulit untuk kita mendoakan bagi saudara kita yang membutuhkan kekuatan. Tapi kalau memang kita enggan dipimpin oleh Roh Kudus, ya sudah. Pergumulan kamu ya pergumulan kamu, urusan kamu, pergumulan saya ya pergumulan saya. Itu dia masa bodoh. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, judul perenungan kita pada hari ini adalah kemerdekaan adalah anugerah Allah. Kemerdekaan telah dianugerahkan kepada siapa saja. Kita adalah orang percaya yang telah menerima, tetapi ingat Bapak dan Ibu, kita juga diberi tugas sebagai penyalur kemerdekaan itu. Kita punya tanggung jawab untuk memerdekakan hak orang lain. Ketika kita memberi pertolongan, ketika kita mampu memberikan kelegaan, kita juga berperan untuk memberikan orang lain di sekitar kita ruang kemerdekaan tersebut. Tetapi kalau kita menindas, kita mengucilkan, kita masa bodoh, itu sama saja kita telah merenggut kemerdekaannya. Apakah itu orang percaya yang telah dianugerahkan Roh Kudus? Ketika kita menutup mata dan telinga akan saudara-saudara yang membutuhkan kita, apakah kita mengasihi mereka? Atau justru ya sudah, merdeka ya udah merdeka, diberi anugerah ya sudah. Ketika Roh Kudus itu hadir dan menguasai hati dan pemikiran kita, kita juga akan mampu dan kita dimampukan pastinya untuk menjadi saluran berkat kepada sesama. Kelegaan dan kesembuhan itu kan rasa sukacita, nyaman, aman. Tetapi kalau sama tetangga saja kita sudah saling tidak mau tahu, apakah ada sukacita, apakah ada damai di situ. Nah, kemudian kita pada akhirnya bisa sama-sama berefleksi bagaimana cara kita memaknai kemerdekaan yang telah dianugerahkan oleh Allah. Bagaimana kita meresponi apa yang sudah dianugerahkan oleh Allah. Berkat-Nya, pengampunannya, kasih-Nya. Bagaimana cara kita juga menyatakannya kepada orang lain. Bukan hanya sampai pada diri kita sendiri,
bukan hanya berhenti pada diri kita sendiri, tetapi mari bagikan kepada setiap orang. Kalau kita kembali melihat situasi PPKM seperti ini dan pandemi, di luar sana banyak orang yang begitu membutuhkan pertolongan kita. Banyak orang yang menjerit. Apakah kita menutup telinga kita? Apa kita acuh saja? Atau justru ada hal-hal yang dapat kita bagikan sebagai orang percaya? Kemerdekaan telah dianugerahkan Allah. Kemudian kita meresponinya. Kita lihat, kita telusuri lagi hati kita, pemikiran kita. Apakah benar-benar? Atau hanya ia menjalani hidup ini dengan sesukanya, semaunya? Kalau begitu, ya kita sama saja seperti orang yang tidak mengalami kemerdekaan dan dikaruniakan oleh Roh Kudus, Bapak Ibu. Nah, kemudian kita perlu telusuri lagi, apakah arti kemerdekaan yang telah dianugerahkan ini kalau ternyata kita masih enggan mengasihi sesama, bahkan kita takut kekurangan karena harus berbagi. Kita takut berbagi karena kita merasa itu bukan bagian dari tanggung jawab kita atau bagian dari apa yang telah Tuhan percayakan. Kita hitung untung ruginya. Nah, kemudian apakah arti kemerdekaan yang telah Tuhan anugerahkan kalau ternyata kita masih menindas sesama? Atas nama agama, budaya, suku. Apakah kita telah memerdekakan orang lain? Atau justru kita merenggut kemerdekaannya? Apa artinya kemerdekaan kalau kita masih seperti orang yang tidak merdeka? Kita diampuni, namun tak mampu mengampuni. Kita diberkati, namun enggan berbagi. Apakah ini? Seperti inikah cara kita meresponi apa yang telah Tuhan anugerahkan? Mari, Bapak dan Ibu, mari kita meresponi kemerdekaan ini dengan memohon pimpinan Roh Kudus. Karena ketika Roh Kudus menguasai hati dan pemikiran kita, kita tidak akan pikir berkali-kali atau pikir 2 kali untuk menolong sesama. Karena Roh Kudus yang memampukan, Roh Kudus yang menggerakkan, Roh Kudus yang bekerja atas hidup kita. Jangan takut, jangan hitung untung ruginya. Tuhan telah sediakan dan Tuhan telah tetapkan apa yang menjadi bagian kita, sekalipun kita memberi itu adalah bagian yang telah Tuhan tetapkan. Itu adalah bagian yang Tuhan sediakan untuk kita beri juga kepada yang membutuhkan.
Mari untuk selalu memohon dan mau untuk dipimpin Roh Kudus, sehingga kiranya kehadiran kita mampu memberikan kesembuhan bagi yang terluka. Mampu membebaskan bagi yang terbelenggu. Dan mampu membebaskan bagi mereka yang terpenjara. Tapi ketika kita dimampukan, jangan berbangga diri. Karena sama seperti murid Tuhan Yesus, ketika dia mampu menyembuhkan, dia juga tidak berbangga diri. Karena apa? Karena dia menyadari itu bukanlah kekuatannya, tetapi dia dimampukan. Amin. Ya Tuhan Rajaku, Kau panggil aku ini menjadi hamba-Mu, bentaramu di sini, beri kuat dan sabar, beri hatiku teguh, dan aku bekerja menurut maksud-Mu. Bersama semua orang di segala waktu, bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengikrarkan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak Tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat Tuhan dipersilahkan duduk. Mari Bapak Ibu, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang setia, di tengah-tengah ketidaksetiaan kami mau mengucap syukur ya Tuhan dalam kehidupan ini. Bukan hanya ketika kehidupan ini kami rasakan baik dan sukacita, sukses dan berhasil, tetapi juga kami mau merasakan dan mengucap syukur walaupun kami dalam keadaan terpuruk sekalipun, walaupun beban pergumulan menekan kami. Karena dengan bersyukur, kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan, dan kami akan menemukan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu ada, menopang dan memikul kehidupan kami. Karena di dalam bersyukur pun kami mampu untuk menyatakan kesukacitaan, menularkan kebahagiaan dalam setiap perjumpaan kami dimanapun kami berada. Bahkan dalam persekutuan ini, biarlah dalam segalanya hanya nama Tuhan yang boleh dipuji dan dimuliakan. Pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk seluruh gereja-Mu dimanapun berada.
Biarlah kiranya rahmat-Mu yang senantiasa memberkati seluruh kerja layan yang ada. Terkhusus kami berdoa ya Tuhan untuk gereja ini, GPIB Jemaat Bahtera Hayat Surabaya, beserta Ketua Majelis Jemaat Bapak Pendeta Marianus Tupesi dan keluarga, Pelaksana Harian Majelis Jemaat Bapak Ibu Diaken Penatua, pengurus Pelkat, komisi gereja, karyawan, organis prokantor, dan seluruh umat-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan ini. Tuhan, kiranya pelayanan itu boleh dilakukan hanya dengan seturut kehendak Tuhan saja. Dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab, jujur, tulus, dan ikhlas, serta bukan melakukannya demi kepentingan individu, tetapi hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Dan yang terlebih, pelayanan tersebut boleh menjadi berkat bagi siapapun. Kami bersyukur untuk kehidupan ini, bersyukur untuk kerja pemerintah bangsa kami, dan kami memohon ya Tuhan, berkatilah mereka. Mulai dari pimpinan tertinggi Bapak Presiden dan Wakil Presiden beserta jajaran menteri, sampai yang ada di daerah-daerah serta desa kecil sekalipun. Tuhan, kiranya Engkau saja yang memampukan mereka, memberi mereka rahmat serta kebijaksanaan dalam mereka melakukan tugas dan tanggung jawab mereka untuk menghadirkan keadilan dan kesejahteraan buat seluruh masyarakat Indonesia. Terkhusus Tuhan, kami berdoa untuk penanganan pandemi COVID-19, bahkan penyaluran vaksin yang masih terus berjalan. Tuhan, kami memohon pengasihan-Mu, biarlah apa yang baik boleh terus dilakukan dan dinyatakan. Dan kami juga boleh ikut berjuang bersama dengan menerapkan protokol kesehatan. Kami berdoa untuk para tenaga medis yang sedang berjuang. Kami berdoa untuk TNI Polri yang bertugas. Tuhan, mampukan mereka. Tuhan yang pimpin mereka dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Dan pandemi ini boleh berakhir ya Tuhan, itu karena hanya dalam rencana-Mu saja. Kami berdoa ya Tuhan, untuk umat-Mu dalam masa pendidikan mereka, mulai dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, sampai pada tingkat perkuliahan. Tuhan, mampukan untuk mereka menyelesaikan pendidikan mereka dengan baik. Begitupun untuk umat-Mu yang sedang mencari pekerjaan, mari Tuhan, hanya kepadamu kami mohon, Engkau memberikan yang terbaik. Sehingga pada akhirnya, pekerjaan tersebut boleh dilakukan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Terlebih ya Tuhan, boleh menjadi berkat bagi siapa saja. Untuk umat-Mu yang menantikan pasangan hidup, biarlah Tuhan, Engkau saja yang bekerja atas mereka. Dan pada akhirnya Engkau memberikan pasangan yang terbaik, pasangan yang tepat, sesuai dengan kehendak-Mu saja. Tuhan, kami juga berdoa untuk umat-Mu dalam kelemahan tubuh. Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menyembuhkan melalui perawatan medis, obat-obatan yang mereka konsumsi, bahkan melalui dukungan dan perhatian dari orang-orang terkasih yang ada di sekitar mereka. Kami berdoa untuk Ibu Laruanau, Ibu Bahtiar, Ibu Purwanto, Bapak Gottlieb, Bapak Pandi, Ibu Ros Tehukurung, Bapak Ferdian, Ibu Tuhemena, Bapak Penatua Erwin Pasaribu, Ibu Penatua Basuki, Ibu Wahyudi, Bapak Herman, Bapak K. Panjaitan, Ibu E. Panjaitan,
Ibu Mohode, Ibu Kolanus, Saudari Stella Panglila, Ibu Lois Wehanto, Bapak Wehanto, Ibu Greta Maengkom, Ibu Pangemanan, Bapak Niko Lotulung, Ibu Deti Lotulung, Ibu Siska Tumbeleka, Ibu Farida Paruntu, Ibu Paulina Golut, Ibu Munasih Moryadi, Ibu Umi Suyitno, Ibu Ruth dan Bapak Herman serta Saudari Deborah dan Saudara Jimmy. Tuhan, mari Engkau yang kuatkan, Tuhan yang topang mereka dalam masa pemulihan mereka dan perawatan yang masih dijalankan. Kami berdoa untuk para orang tua kami, bahkan dalam usia lanjut mereka, juga janda dan duda. Tuhan menjangkau kehidupan mereka, menopang mereka, untuk mereka tetap melihat dan menikmati anugerah dan kebaikan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk saudara-saudari kekasih kami, atas penambahan usia yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan pada hari ini, saudara kami Kenzo Gabriel telah Tuhan tambahkan 1 tahun usianya. Mari biarlah kiranya Tuhan yang memberikan hikmat, sehingga mereka boleh berlaku seturut kehendak-Mu, mulai dari hati dan pemikiran mereka serta perilaku mereka, sehingga nama Tuhan yang terus dimuliakan. Pada saat ini Tuhan, ada doa, permohonan, pergumulan yang kami sampaikan secara pribadi. Mari kiranya Engkau saja yang hadir dan memenuhi hati dan pemikiran kami, dan kiranya kuasa Roh Kudus yang memimpin kehidupan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya. Dengarlah nas Alkitab yang menyatakan, janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu
bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Umat, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Umat Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan yang telah memampukan dan menguatkan kami, sehingga kami bisa memberi persembahan syukur saat ini. Terimalah hantaran syukur hati kami ini, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan dalam pelayanan gerejamu. Amin. Silakan duduk kembali. Warta Jemaat hari Minggu ke-11 sesudah Pentakosta, Minggu 8 Agustus 2021. Ibadah keluarga Rabu 11 Agustus 2021. Ibadah keluarga hari Rabu 11 Agustus 2021 di masing-masing sektor 1-5 kembali akan dilaksanakan dalam bentuk ibadah pekan keluarga di rumah masing-masing. Tata ibadah dan bahan renungan akan didistribusikan kepada masing-masing keluarga. Persembahan pada ibadah pekan keluarga dapat diberikan di dalam amplop yang disiapkan oleh masing-masing keluarga. Kemudian diserahkan kepada koordinator sektor masing-masing dan diserahkan ke gereja. Demikian untuk diketahui seluruh warga jemaat. Ibadah Minggu live recording. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat bahwa ibadah hari Minggu bersahaja hari Minggu 15 Agustus 2021 pukul 08.00 WIB akan dilaksanakan dalam bentuk live recording. Pelaksanaan live recording dilakukan pada hari Jumat 13 Agustus 2021 pukul 18.00 WIB. Demikian untuk diketahui warga jemaat. Posko COVID-19. GPIB Jemaat Bahtera Hayat Surabaya menerima bantuan dari warga jemaat untuk disalurkan kepada warga jemaat yang terpapar COVID-19. Bantuan dapat berupa natura dan uang melalui Satgas COVID yang bertugas di GSG Bahtera Hayat, atau dapat menghubungi Penatua Doni Longkeng 081 331 888 101 dan Penatua Stanley Luntungan 081 332 912022. Demikian untuk diketahui warga jemaat. Untuk laporan keuangan dan informasi lainnya dapat dilihat dalam warta jemaat. Kita masuk dalam amanat pengutusan. Umat Tuhan, mari berdiri. Pergilah dengan sejahtera serta lakukanlah firman Tuhan dalam tugas dan panggilanmu di tengah masyarakat dan bangsa. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia
terimalah berkat yang daripada Allah. Arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.